Cukup menggunakan bahan ini, sahabat tani, kita sudah bisa membuat bibit unggul sendiri yang bertaraf nasional. Bibit kita entar tumbuh subur, sahabat tani, lebih bebas penyakit yang biasa terserang yang namanya penyakit daun kuning. Selain menahan penyakit atau tahan terhadap penyakit, sahabat tani, ini bisa membuat tanaman kita lebih banyak anakannya dan juga anakannya menjadi produktif, sehingga buah menjadi lebih banyak dan maksimal dan panen juga akan meningkat. Sahabat, pertama yang kita siapkan adalah bibitnya dulu. Nah, ini bibit yang kita sudah siapkan, sahabat ya. Bibit ini berukuran 30 kilo. Nah, untuk bibit ini kemarin kita melakukan seleksi pertama, yaitu pemilihan bibit mana yang berisi penuh bijinya dengan tidak. Ini udah ada pemisahan, dan ntar ada dua cara lagi biar bibit ini hasilnya maksimal ya, sahabat, dan pertumbuhannya itu cepat, dan kedua terhindar dari hama dan juga penyakit. Nah, itu pertama yang kita sediakan dulu air, sahabat ya, sebanyak kurang lebih ya 20 liter atau 10 liter. Nah, ini air yang kita siapkan 10 liter. Ini tahapan yang pertama yang sahabat harus ketahui agar menjadi bibit bernas atau bertaraf nasional dan cepat tumbuh, sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat ya, baru kita masukkan bibit yang sudah diseleksi pertama itu. Nah, sahabat, kita bisa lihat ini memakai air biasa dulu ya. Ini bibit ini sudah mulai mengapung. Artinya ada bibit yang tidak berisi penuh, yaitu biji berasnya itu tidak berisi penuh. Nah, ini kita ambil dulu, sahabat ya. Ini cara pertama dulu yang kita lakukan. Harus menggunakan sampai cara yang kedua baru hasilnya maksimal. Oke, setelah kita pisahkan seperti ini, sahabat ya. Nah, ini udah beres. Tinggal sedikit, sahabat ya. Nah, kalau udah beres seperti ini, sahabat, baru selanjutnya setelah ini, sahabat, nah, baru kita aduk-aduk dulu, sahabat ya, biar mengapung antara bibit yang berisi setengah-setengah itu. Nah, ini udah kita pisahkan barusan ya. Ini adalah seleksi yang pertama seperti yang saya bilang. Nah, setelah ini, sahabat ya, baru kita buang airnya dulu. Nah, kita buang air dari pemisahan bibitan pertama itu. Nah, setelah kita buang air semuanya, sahabat ya, baru kita siapkan karung. Nah, setelah kita siapkan karung, kita masukin ke dalam karung. Tujuannya kita masukkan bibit ini ke dalam karung, sahabat ya, agar bibit ini entar airnya itu semuanya hilang dulu. Kita hilangkan atau kita tiriskan selama 1 atau 2 jam. Nah, ini kita tiriskan. Nah, sahabat bisa lihat airnya itu ngocor seperti ini. Nah, serambi kita menunggu bibit ini penuh tiris airnya, sahabat. Nah, kita siapkan wadah lagi. Nah, ini tahapan yang kedua, sahabat ya, pemilihan bibit bertaraf nasional. Bibit kita itu akan menjadi bagus sekali, sahabat ya. Nah, udah kita siapkan air. Nah, di sini kita siapkan garam, sahabat ya. Garam ini selain tinggi mineralnya, sahabat ya, juga bisa mengatasi penyakit pada bibit tersebut. Entah bibit memakai garam ini. Terus tujuannya kita memakai garam ini, sahabat ya, agar bibit jantan dan betina itu bisa terpisah. Sebab tadi kita udah melakukan cara pertama, sahabat ya. Nah, ini cara yang kedua. Nah, di sini kita langsung masukin garamnya aja seperti ini, sahabat ya. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah ini untuk mengetahui caranya, kita masukkan dulu bibit yang sudah kita tiriskan barusan, yang udah terpisah dari ampasnya itu ya. Nah, kita masukkan aja seperti ini, sahabat ya. Nah, setelah kita masukkan bibit ini untuk mengetes kadar garam tersebut agar terpisah dari bibit jantan dan juga betina, sahabat. Nah, sahabat bisa lihat ya. Nah, setelah ini kita aduk-aduk aja, sahabat ya. Aduk-aduk artinya di sini agar penyerapan garam itu maksimal. Ini pengetesan garam dulu, sahabat ya. Nah, ketika ada bibit yang terapung, berarti itu bibit betina, sahabat ya. Nah, ini belum terapung ya. Kita tambahin lagi garamnya biar benar-benar terapung dari bibit tersebut. Oke, kita tambahkan sedikit. Kita aduk-aduk lagi garam ini, sahabat ya. Nah, setelah ini, sahabat, dalam berapa menit kita akan tunggu. Nah, ini, sahabat ya, bibit ini sudah mulai mengapung. Yang awalnya tadi itu, sahabat ya, ada bibit yang memang sudah kerendam atau masuk ke dalam air. Ketika memakai garam itu ada yang terapung, berarti itu hasilnya kurang maksimal dari bibit tersebut. Lalu kita saring seperti ini bibit yang terapung ini. Bibit terapung ini adalah bibit disebut bibit jantan, sahabat ya. Mari kita lihat. Nah, ini bibit jantan ini adalah bibit yang ketika kita masukkan ke dalam persemaian ntar bisa tumbuh, tetapi hasilnya kurang maksimal, panen kita kurang maksimal. Karena bibit ini, dari situ kita bisa memisahkan bibit jantan dan bibit betina memakai bahan tersebut. Oke, setelah kita masukkan semuanya, sahabat,
Nah, baru selanjutnya di sini kita masukkan semua bibit tersebut kalau sudah terpisah bibit dari pengetesan garam tersebut. Lalu kita aduk-aduk seperti ini sebanyak kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit, sahabat ya, sahabat bisa lihat. Nah, ini bibit ini sudah mulai terapung yang tadinya tenggelam memakai air biasa, sahabat ya. Nah, mari kita buka ya. Kalau sahabat tidak percaya bahwa ini ada bijinya juga ini, sahabat ya. Nah, ini sahabat bisa lihat ada bijinya. Nah, berarti ini kurang bagus. Kita buang aja, sahabat ya. Kita buang yang bibit terapung setelah kita memakai bahan tersebut, yaitu garam, sahabat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah beres. Cara seterusnya, sahabat, kita buang air ini. Oke. Nah, ini sudah air ini udah terbuang, sahabat ya, seperti ini. Kita sudah mendapatkan bibit super atau bertaraf nasional yang entar kecambahnya itu cepat sekali, sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat mudah bening-bening sekali. Ini namanya bibit betina. Oke, untuk mengatasi penyakit dari bibit ini, biar tidak terjadi tular benih dalam penyakit tersebut, penyakit dan bibit tersebut, di sini kita memakai fungisida kontak, sahabat ya. Nah, pastikan sahabat memakai fungisida kontak seperti ini. Di sini udah tinggal sahabat baca aja, dan jangan lupa ada kandungan zincnya, sahabat ya. Kandungan zinc dalam fungisida itu sangat bermanfaat sekali untuk bibit tersebut, sehingga pertumbuhannya itu agar menjadi hijau royo dan juga segar-segar ntar bibit kita, dan pertumbuhannya itu cepat seperti sudah dipupuk. Kalau kita menggunakan ada zincnya di sini di fungisida ini, itu terserah sahabat ya. Sahabat memakai merek Antrakol atau merek fungisida lainnya itu terserah. Tetapi di sini saya memakai fungisida Antrakol. Oke, untuk caranya sahabat siapkan dulu air sebanyak 5 liter seperti ini. Dan untuk bibit yang 30 kilo ini kita memakai 3 sendok, sahabat ya. Berarti 10 kilo bibit tersebut kita gunakan 1 sendok dari fungisida ini. Nah, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Nah, setelah merata dari fungisida kontak tersebut, sahabat ya. Nah, ini dia. Baru kita masukkan ke dalam bibit tersebut untuk perendaman biar terhindar dari penyakit bibit ini atau tular benih, sahabat ya. Nah, ini warnanya putih dari Antrakol atau fungisida tersebut, sahabat ya. Nah, lalu kita aduk-aduk biar meresap. Nah, setelah ini sahabat ya, ntar kita akan rendam selama 1 hari 2 malam. Maksud saya selama 1 hari 1 malam. Setelah perendaman 1 hari 1 malam, sahabat ya, baru ntar kita pindahkan ke dalam karung. Yang artinya karung itu untuk mengeluarkan kecambahnya. Setelah mengeluarkan pentil-pentil atau kecambah, sahabat, nah itu sudah siap ditabur di pembenihan, sahabat. Begitu ya. Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan benih padi yang unggul maupun untuk tanaman cabai juga. Silakan sahabat klik video yang ini agar tanaman kita menjadi hijau royo. Dan bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.